Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada hari ini masih diberikan nikmat sehat dan iman kepada kita. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada hari ini Sabtu 8 April 2023 bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1444 Hijriah telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Mas Agus Ahmad Nasir bin Nanang SHI yang nantinya akan menyampaikan ceramah agama dengan tema anjuran khusyuk di dalam sholat. Dan kami informasikan kepada para jamaah nantinya, jika ingin bertanya, setelah ceramah nantinya akan ada sesi tanya jawab. Jika pada para jamaah yang ingin bertanya, silakan menuju ke mikrofon yang telah disediakan. Baiklah, sebelum kita memulai ceramah kita pada siang hari ini, ada baiknya kita membaca umul kitab surah Al-Fatihah. Ala haziniya wa kuliniyatin salihah wa ala nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Amin ya rabbal alamin. Baiklah kepada para jamaah, marilah kita mendengarkan ceramah agama yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Mas Agus Ahmad Nasir bin Nanang SHI dengan tema anjuran khusyuk di dalam sholat. Kepada beliau kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل مشتبها علينا فنتبع الهوى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معاشر الحاضرين والحاضرات والآباء والأمهات والصائمين والصائمات para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dan terus bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita semua. Salah satu bentuk sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua,
Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan, masih memberikan daripada fasilitas nikmat-nikmatnya kepada kita semua, terkhusus nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, dan segala macam karunia dan nikmat Allah yang lain yang kita sebagai hamba Allah yang dhaif, yang lemah ini tentunya tidak akan mampu untuk menghitung daripada jumlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya suatu kebiasaan bagi kita semua, selesai kita melaksanakan salat, biasanya ada zikir yang berbunyi Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang mana di dalam zikir tersebut terdapat satu harapan, satu permohonan, yang mana permohonan tersebut kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita pertolongan, sehingga kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita memohon kepada Allah, minta pertolongan Allah agar kita menjadi hamba Allah yang berperasaan, yang bersyukur akan karunia Allah Subhanahu wa taala. Di dalam zikir itu juga terdapat permohonan agar kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba Allah yang selalu memperbaiki kualitas ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu lazimkan zikir tersebut, dawamkan zikir tersebut. Selesai kita salat, jangan kita tinggal, la tatruk, jangan kita tinggalkan zikir tersebut, sebab kita ini tidak akan mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mampu untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang selalu mendapat hidayah wa taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar di bulan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik daripada Ramadan sebelumnya, dan kita selalu dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, selalu diberikan kekuatan, kesehatan walafiat, sehingga kita dapat memanfaatkan waktu demi waktu untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan setiap rangkaian amalan ibadah kita yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat tidak lupa untuk kita sampaikan, untuk kita bacakan, untuk kita biasakan lisan kita ini untuk bersalawat kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa alihi wa sallim. Allahumma azhib uzna qalbi fid dunya wal akhirah. Allahumma azhib uzna qalbi في الدنيا والآخرة. اللهم أذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. Mudah-mudahan dan berkah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lisan kita selalu dimudahkan oleh Allah untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dijadikan oleh Allah sebagai umatnya Rasulullah yang selalu bersama Rasulullah baik dunia maupun akhirat, dan kelak kita akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin wal hadirat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Izinkan kami kembali pada kesempatan siang hari ini. Kembali kita akan sama-sama untuk mempelajari sebuah kitab yang berjudul Fathul Qaribul Mujib ala Tahzib wa Taghrib wa Tarhib, buah karya dari seorang ulama yang bernama Syekh Yahya Aman, yang disyarih oleh Said Alawi bin Abbas Al-Malik Al-Makki Al-Hasani rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihima wa bi ulumihima wa bi barakatihima wa bi barakati asatizatina wa masyayikhina fi darin amin. Ya, insyaallah sebagaimana yang disampaikan oleh saudara MC tadi, kita akan membahas tentang anjuran di dalam kita khusyuk. Jadi anjuran agar kita senantiasa khusyuk di dalam kita melakukan aktivitas salat kita. Masyaallah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki daripada tema kita ini, terlebih dahulu kami menghimbau kepada diri kami sendiri dan kepada para jamaah sekalian. Sekarang kita sudah masuk daripada tanggal 17 Ramadan. Artinya hari demi hari Ramadan akan berkurang. Ramadan akan meninggalkan kita. Tapi berkurangnya Ramadan bukan berkurangnya rangkaian ibadah kita selama di bulan suci Ramadan. Kurangnya daripada hari-hari Ramadan bukan kurangnya semangat kita untuk senantiasa beribadah di bulan suci Ramadan ini. Tetap kita berusaha untuk senantiasa selalu semangat di dalam kita memanfaatkan momentum yang sangat berharga ini. Allah jadikan kita masih bertemu di bulan suci Ramadan ini. Kalau kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah kita sudah mengkhatamkan Al-Quran sampai saat ini? Sudahkah kita membaca Al-Quran? Berapa juz yang sudah kita baca? Berapa halaman yang sudah kita baca? Apakah sampai saat ini belum sama sekali tersentuh Al-Quran tersebut? Wal'iyyazubillah. Padahal syahrul Ramadan, syahrul Quran. Dikatakan oleh para ulama, bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Makanya para ulama terdahulu, para aulia wassalihin, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika datangnya bulan Ramadan, maka dia menambah daripada bacaan Al-Qur'annya. Sehingga kalau seandainya mereka tadinya di luar bulan suci Ramadan mereka bisa mengkhatamkan 1 kali, maka di bulan Ramadan 2 kali. Kalau seandainya di luar bulan Ramadan mereka mengkhatamkan 2 kali, maka di bulan suci Ramadan dia bisa mengkhatamkan 4 kali di bulan suci Ramadan. Lalu bagaimana dengan kita? Padahal Al-Quran adalah pedoman bagi umat Islam. Setiap orang yang berhubungan atau setiap sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Ramadan, kenapa bulan Ramadan menjadi Ashhurul Hurum, bulan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sebab di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan kenapa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena terdapat di situ Allah turunkan Al-Quran. Makanya bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia daripada bulan-bulan yang lain. Begitu juga Allah jadikan malam yang mulia, malam yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, kenapa dijadikan malam tersebut malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan? Karena di malam tersebut Allah turunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan
Al-Quran pada malam tersebut. Begitu juga Allah muliakan malaikat Jibril alaihissalam menjadi pemimpin daripada para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, sebab malaikat Jibril membawa Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan nabi yang paling mulia, pemimpin daripada anbiya wa rasul. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, menerima wahyu Al-Quran. Maka dari sini kita dapat ambil pelajaran, setiap sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran maka akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita saat ini masih ada kesempatan waktu bagi kita untuk kita menghidupkan pembacaan Al-Quran kita di bulan suci Ramadan. Sayang kalau seandainya kita tidak membaca Al-Quran, sayang kalau kita tidak khatam Al-Quran di bulan suci Ramadan. Karena semakin kita membaca Al-Quran, semakin kita dekat Al-Quran, semakin kita pahami Al-Quran, bahkan semakin kita amalkan isi Al-Quran, maka kita akan menjadi hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayah bagi kita semua. Selesai majlis ini kita baca Al-Quran, pulang dari rumah ada niat untuk baca Al-Quran, sampai kita akhir daripada Ramadan kita termasuk hamba-hamba Allah la'allakum tattaqun, mendapat kedudukan yang mulia menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan wasilah kita membaca Al-Quran. Ma'asyarul hadirin wal hadirat was sa'imin was sa'imat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan memasuki daripada kajian kita, yaitu tema hari ini tentang anjuran agar kita khusyuk di dalam kita melakukan salat. Khusyuk di dalam salat sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga banyak sekali penjelasan para ulama-ulama yang menganjurkan bagi kita semua untuk kita memperhatikan yang namanya khusyuk di dalam kita melakukan sholat. Sebab kenapa? Sebab akan mempengaruhi daripada kualitas ibadah sholat kita, akan mempengaruhi kesempurnaan daripada sholatnya kita, dan syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Karena sebenarnya di dalam hukum fikih syarat daripada sahnya sholat tidak termasuk yang namanya khusyuk. Kalau seandainya syarat sahnya sholat ada yang namanya khusyuk, maka kita semua ini gagal di dalam kita melakukan sholat. Sholat kita tidak akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kalau seandainya syarat sahnya sholat ada yang namanya khusyuk. Namun walaupun tidak ada di dalam syarat sahnya sholat, apakah kita meninggalkan yang namanya khusyuk? Apakah kita tidak peduli yang namanya khusyuk? Apakah kita acuh tak acuh yang namanya khusyuk? Tetap kita perhatikan, tetap harus kita usahakan yang namanya khusyuk di dalam sholat kita. Makanya di sini kita akan sama-sama pelajari bagaimana khusyuk itu, apa tujuan khusyuk itu, bagaimana kisah-kisah orang-orang terdahulu ketika dia melakukan salat. Maka di sini kita akan bahas. Masyaallah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah kitab Ar-Risalatul Jami'ah, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi menyatakan penting bagi kita semua ketika kita melakukan aktivitas ibadah khususnya salat, hendaklah kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah hadirnya hati kita, hendaklah khusyuknya kita. Maka kita tidak membahas masalah ikhlas, sebab sedikit kita bahas kemarin. Kita akan membahas hadir, hudur. Sering kita mendengar kalimat hudur. Kalau kita salat, kita harus hadir hati kita.
Sering kita mendengarkan kalimat tersebut. Kalau kita baca Al-Quran, hadirkan hati kita. Kalau kita berzikir, hadirkan hati kita. Apa maksud kalimat hudur di sini? Maka beliau mengatakan, al-hudur huwa an ya'lama bima yakulu wa yaf'al. Jadi seseorang yang hadir hatinya itu, maksudnya apa? Maksudnya dia mengetahui apa yang dia ucapkan, apa yang dia kerjakan. Jadi kalau dia sholat, dia tahu apa, dia sadar apa yang dia ucapkan. Dia sadar dan dia tahu apa gerak-gerik dia. Kalau dia lagi baca Al-Fatihah, dia sadar bahwasanya dia sedang membaca Al-Fatihah. Kalau dia lagi bergerak ruku, dia sadar bahwasanya dia sedang ruku. Dia i'tidal, dia sadar bahwasanya posisi dia lagi i'tidal. Maka ini namanya hudur, hadir hatinya. Maka ini sangat dianjurkan hudurnya hati kita di dalam kita melakukan sholat. Penting tidak? Penting, sangat penting. Begitu juga khusyuk. Apa makna khusyuk? Maka disebutkan di dalam kitab tersebut, al khusyuk huwa sukunul a'dha, yaitu tenangnya anggota badan kita di saat kita melakukan sholat. Itulah yang namanya khusyuk. Jadi kalau seandainya kita sholat, tidak ada gerak-gerik yang lain kecuali gerakan yang termasuk rukunnya sholat. Seperti kita ruku, kita i'tidal, kita sujud. Nah, itu gerak-gerik yang memang diwajibkan rukunnya sholat. Tapi di luar daripada rukun sholat harus mantap, tidak boleh bergerak sama sekali. Tidak boleh kita noleh ke kanan, ke kiri. Tak boleh kita nyungak ke pucuk, noleh ke bawah. Boleh juga di tempat sujudnya kita. Maka dianjurkan, disunahkan kita kalau kita sholat, posisi mata kita kemana menghadapnya? Di tempat sujudnya kita. Biar kenapa? Biar bisa fokus kita, biar bisa khusyuk kita. Kalau seandainya mata ini tidak kita jaga, maka sudah otomatis mengurangi daripada kualitas khusyuk kita. Jadi kembali masalah khusyuk, dari apa itu khusyuk? Sukunul a'dha, mantapnya anggota badan kita. Ini dah kalau sholat garut sana, garut sini. Kalau gatal puasnya dia garut. Gatal, kalau sudah gatal datang sudah ngelupa dia. Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Garut juga kalau seandainya tak gati ilmu bisa membatalkan sholat. Misal gatal misalnya di pipi kita, ada sesuatu yang menyebabkan kita gatal di pipi kita, lalu kita garut, ya. Jangan tangan keseluruhan kita garutnya. Kalau tangan keseluruhan, ketika 3 kali gerakan berturut bisa membatalkan sholat. Misal 1, 2, 3. Ini bukan 3 kali lagi. Puas dia kalau garut. Dari segi khusyuk dia tidak dapat, dan bisa juga membatalkan sholat. Wal iyazubillah. Makanya kalau kita garut, pakai tangan 1 jari. Ya, 1 jari. Yang mana tempat kita gatal? Nah, kita garut. Tapi pula jangan lama-lama gina. Jangan lama, mentang-mentang boleh terus kita lama-lama. Pakai 1 jari. Sehingga insya Allah tidak akan membatalkan sholat. Atau yang ada jenggot misalnya, lagi sholat mainkan jenggotnya. Lemah mainkan jenggotnya lagi sholat. Itu juga namanya tidak sukunul a'dha, tidak mantap anggota badannya, menandakan dia tidak khusyuk. Sebabnya dikatakan ya para ulama, al-jawarih secara zahir itu akan menunjukkan secara batinnya. Mantapnya zahir kita itu akan menunjukkan bahwasanya dia khusyuk di dalam batinnya. Nanti kita jelaskan. Kalau secara zahir bahwa dia tidak khusyuk, dia tidak mantap, artinya secara batin juga dia tidak mantap hati dan pikirannya. Itu yang pertama. Jadi khusyuk, sukun a'dha, mantap. Jadi usahakan kalau lagi sholat itu usahakan mantap, jangan banyak gerak-gerik.
Bahkan dikatakan oleh para ulama, yang dikatakan khusyuk itu dia itu tidak tahu yang mana sebelah kanan, yang mana sebelah kiri. Dia tidak tahu siapa yang sebelah kanan dia. Dia tidak tahu sebelah kiri dia. Dia tidak tahu. Itu menunjukkan dia khusyuk. Berarti fokusnya dia dalam solat. Terus wa hudurul qalbi, dan hadirnya hati dia. Ketika dia solat, dia hadirkan hati dia. Sebagaimana yang kami katakan tadi, hadirnya hati yang bagaimana? Dia sadar apa yang dia ucapkan. Dia sadar apa yang dia gerakkan, yang dia kerjakan, yang dia lakukan, dia sadar. Maka itu namanya hadir hati. Maka bukan hanya anggota badan dia mantap, namun dia juga hadir hatinya. Maka itu disebut khusyuk. Terus wa tadabbarul qiraah, dia berusaha untuk tadabbur, untuk merenungi apa-apa yang dia baca. Ini tingkatan berikutnya. Ya, jadi khusyuk itu ada tingkatan-tingkatan juga. Nanti kita bahas lagi. Tingkatan berikutnya bukan hanya dia mantap anggota badannya, bukan hanya hadir hatinya, tapi dia berusaha untuk memahami dari setiap apa yang dia baca. Hebat tak ini? Hebat ini tingkat khusyuk yang ini. Ya. Jadi dia paham betul apa yang dia baca. Ketika dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia tahu artinya, dia tahu maknanya. Ketika dia baca Alhamdulillahirabbilalamin, bukan hanya dia lafazkan, tapi dia paham maknanya. Ya. Ketika dia baca bacaan ruku, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dia paham bacaannya, dia tahu artinya. Ketika dia duduk di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni, dia tahu, ya Allah ampunkan aku. Segala macam doa yang ada di dalam sholat tersebut, dia tahu maknanya. Selanjutnya watafahumuhuma, dan dia pahami juga. Selain dia tadabbur, dia pahami makna-maknanya. Nah, ini khusyuk. Maka kenapa disebutkan di dalam perkataan fa innama yatakabbarullahu minas shalah biqadril hudur, karena sesungguhnya diterimanya salat oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang itu biqadril hudur, dengan kadar hadirnya hati dia. Maaf, kita sama salat, ya, sama kita sholat dari rakaat pertama sampai rakaat akhir kita sholat. Ada seseorang itu full pahalanya, dari satu sampai terakhir dia mendapatkan full pahalanya. Namun ada seseorang juga yang dia tidak full dapat pahalanya, bisa saja 1/6-nya, bisa saja 1/10-nya, bisa saja separuhnya. Tergantung kadarnya khusyuan dan kehadiran hati dia. Maka khusyuk ini penting tak? Penting. Kalau kita kepengen ibadah kita ini betul-betul diterima, khususnya sholat kita, pengen diterima betul-betul sholatnya kita, sempurna sholat kita, maka kita usahakan yang namanya khusyuk tadi, biar sholat kita betul-betul diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala secara sempurna. Makanya kemarin kita pernah menggambarkan di dalam sebuah kitab Fawaidul Mukhtarah, itu disebutkan, dan juga disebutkan di dalam kitab An-Nasaidiniyah, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, ketika sholat, maka selesai orang itu sholat itu akan mengeluarkan cahaya. Setiap seseorang yang sholat, ketika selesai sholat, maka sholat yang dia lakukan, setiap orang yang melakukan sholat itu akan mengeluarkan cahaya. Seseorang yang dia sholatnya bagus, sholatnya sempurna, rukun dan syaratnya dia pas, dan khusyuk hadir hatinya juga, maka sholat tadi akan bercahaya putih, musfirah, kekuning-kuningan, dan sholat tadi akan diangkat oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai malaikat tersebut menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sebaliknya, ketika seseorang dia sholat, dia lalai, dia lupa,
dia tidak ingat Allah Subhanahu wa taala, ghafil hatinya, tidak khusyuk, tidak hadir, maka solat tersebut akan keluar cahaya gelap, cahaya kehitam-hitaman. Dan setelah cahaya tadi keluar kehitam-hitaman, lantas cahaya tersebut dilipat layaknya lepetan baju. Kemudian setelah dilipat lepetan kayak baju, maka cahaya tersebut dipukul pada orang yang sholat tersebut. Wal-iyazubillah. Jadi kalau sholatnya kita tidak sempurna, maka hasilnya sholat kita tersebut akan keluar cahaya yang hitam. Setelah keluar cahaya yang hitam, maka akan dilepit cahaya tersebut layaknya sebuah baju, lalu dilemparkan, dipukulkan ke muka orang yang sedang sholat. Kalau kita harus berhati-hati dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jauhkan daripada hal tersebut menimpa kepada diri kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita setiap salatnya kita betul-betul diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dalil firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwasanya orang-orang yang khusyuk di dalam salat termasuk orang-orang yang beruntung. Disebutkan di dalam surah Al-Mu'minun, surah pembukaan daripada Al-Mu'minun, disebutkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa itu? Yang ketika dia salat dalam keadaan khusyuk. Maka orang yang khusyuk di dalam salatnya, maka termasuk orang-orang yang beruntung, sebab dia akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya, bahkan dia akan dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama dari ayat ini, para ulama mentafsirkan ayat ini membagi khusyuk tersebut di dalam dua macam. Maka khusyuk ada dua macam. Yang pertama khusyuk secara zahir. Yang kedua khusyuk secara batin. Apa itu khusyuk secara zahir? Maka disebutkan di dalam tafsirnya tersebut, khusyuk secara zahir yaitu apa? At-tamassuk bi adabis shalah. Khusyuk secara zahir dia memegang daripada adab-adab salat. Adab-adab dia salat dia tahu, dia pahami, dia ngerti, dan dia jaga adab-adab salat itu. Makanya kita sebelum kita salat, kita pelajari dulu tentang ilmu salat, biar salat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di awal kami menyampaikan syarat sahnya salat. Ya, syarat sahnya salat. Dia mesti tahu apa rukun-rukun salat. Dia mesti tahu apa syurutus salat, syarat-syarat salat. Makanya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Maksud dirikan salat ini bukan langsung begitu saja kita langsung salat tanpa ada ilmunya. Bahkan di tafsirnya menyatakan dirikan salat maksudnya salat yang sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sesuai dengan syarat salat, yang sesuai dengan rukun salat, yang sesuai dengan adab-adab salat, baru terkategori aqimus shalah, mendirikan salat. Kalau seandainya tidak dia melakukan itu, maka belum disebut mendirikan salat. Makanya kita jangan bangga dulu. Kita sudah salat sekarang ini, kita tanyakan diri kita, sudah sempurnakan salat kita ini? Sudah diterima ke salat kita ini? Kalau kita belum tahu ilmunya, maaf, takutnya kita sudah capek-capek beribadah di dunia ini, kelak di akhirat kita menyaksikan nol pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rugi kita kalau seandainya di akhirat kita mendapatkan pahala ibadah salat kita tidak ada sama sekali. Makanya mumpung kita masih di dunia, Allah masih panjangkan umur kita, pelajari tentang salat. Bagaimana rukun-rukun salat? Bagaimana syarat-syarat salat? Bagaimana adab-adab salat? Baru kita pelajari masalah khusyuk.
Ini syarat sah solat lagi belum kita penuhi. Iya, syurut solat kita belum tahu, rukun-rukun solat kita belum tahu. Bagaimana kita nak khusyuk di dalam solat? Seperti gambaran ketika seorang yang melamar kerjaan, ya, itu kan ada syarat-syaratnya. Ketika orang melamar satu pekerjaan, tidak boleh langsung dia langsung masuk ke perusahaan. Melamar pekerjaan di perusahaan, nak begawi, kan ada syarat-syaratnya. Dia harus menyerahkan apa? Misalnya KTP, ijazah akhir dia apa ke S1, apa ke S2. Harus ada syarat-syaratnya. Tidak boleh dia langsung datang, langsung masuk ke kantor, langsung begawi. Kira-kira langsung diterima tak? Tidak akan diterima. Solat begitu juga, langsung dia solat, dia tidak tahu dulu syarat-syarat solat apa. Iya, syarat-syarat solat itu apa? Iya, mesti dia bersih dari najis, bersih dari kotoran, baik badan dia maupun pakaian dia, tempat sholatnya dia. Dia mesti tahu dulu itu syarat-syarat sholat apa, pelajari dulu. Ya, setelah dia memahami syarat-syarat sholat, begitu juga lamar kerjaan tadi, dia melampirkan daripada syarat-syaratnya. Setelah itu dia interview, akan didengar ya bacaannya bagus apa tidak. Ya, bacaannya bagus apa tidak? Didengarkan. Bagus tak dia? Benar tak? Setelah syarat-syaratnya tadi sudah, maka tingkatan berikutnya apa yang diuji lagi? Maka diuji interview, didengarkan. Bagus tak dia? Komunikasi dia bagus tak? Kalau komunikasi dia bagus, sudah aman. Begitu juga rukun-rukun sholat. Setelah syarat-syarat sholat sudah, maka dilihat rukun-rukun sholat. Fasih tak dia baca Al-Fatihah? Salah tak dia baca Al-Fatihah? Dia tahu tak rukun-rukun solat apa baik? Setelah dia tahu, maka insya Allah setelah syarat sudah, ya rukun-rukun solat sudah, interview sudah, diterima tak gawian? Akan diterima gawian. Makanya syarat sahnya solat, dia mesti paham syurut-syurut solat dan rukun-rukun solat. Nah, selanjutnya tingkatan berikutnya adalah khusyuknya solat. Ya, khusyuknya solat yang menjadikan balasan sempurna atau tidaknya solat kita tergantung kepada khusyuknya solat kita. Setelah kita diterima solat kita, namun sempurna atau tidak sempurna tergantung khusyuknya solatnya kita. Penting di dalam kita khusyuk solat tadi. Makanya di dalam Al-Quran Allah menyatakan inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya solat itu akan mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan mungkar. Maka di sini para ahli tafsir Allah menyebutkan kalimat salat, ada yang namanya isim ma'rifah, inna salata, bukan inna solatan. Bunyinya tidak inna solatan, tapi ada alif lam. Kalimat as-salah ada alif lamnya yang menunjukkan isim ma'rifah. Apa itu isim ma'rifah? Isim yang mengetahui, yang khusus, yang tahu. Artinya seseorang yang sholat, dia harus tahu dulu yang namanya rukun-rukun dan syarat-syarat sholat, dan dia harus hadir hatinya, harus khusyuk, baru sholat tadi mencegah perbuatan dia dari keji dan mungkar. Inilah hasil daripada khusyuknya sholat tadi. Makanya seseorang dia sudah sholat tapi masih melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena hasilnya belum sempurna. Kalau hasil sudah sempurna, tak mungkin Allah bohong di dalam Al-Quran ini. Tak mungkin Allah salah menyatakan di dalam firman ini. Allah yang nyatakan. Bahkan ada huruf harfu inna, harfu taukid, inna, sesungguhnya, sungguh. Solat itu kalau solatnya benar akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi intinya kalau seseorang itu solatnya sudah sempurna, insya Allah akan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi solat tadi, khusyuk tadi terbagi dua. Ada khusyuk secara zahir,
khusyuk secara zahir, dia berpegang daripada adab-adab salat, dia paham adab-adab salat. Salah satunya apa? Ka'adamil iltifati wal abusi, dia meninggalkan yang namanya noleh. Yang tadi kita di awal kita sampaikan, bagi solat tak boleh noleh kanan, tak boleh noleh kiri, fokuslah kita solat. Dan tak boleh kita main, tak boleh kita garut-garut, mantap gitu solat. Maka itu yang namanya khusyuk secara zahir. Dan khusyuk secara zahir penting karena menunjukkan khusyuk secara batin. Apa itu khusyuk secara batin? Khusyuk secara batin itu apa? Disebutkan di dalam kitab ini, khusyuk batin istihdaru azamatillah, menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sulit, ini yang harus kita pelajari ya. Jadi khusyuk secara batin itu apa? Selain yang pengertian yang kita sebutkan tadi, dia harus hadir hatinya, dia harus sadar apa yang diucapkan, apa yang digerakkan, dan dia juga harus hadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika dia salat, dia sadar dia menghadap siapa? Apakah dia menghadap orang yang biasa? Apakah dia menghadap Maha yang mulia? Dia mesti sadar dulu. Nah, ketika dia salat, hadirkan dia bahwasanya dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, raja dari seluruh raja dunia ini. Hadirkan kekuasaan Allah. Maka kita harus kenal dulu Allah, ma'rifatullah, kenal dulu Allah, siapa itu Allah. Allah Maha segala-galanya, Allah Maha kuasa. Allah tuh yang mengatur bumi ini, Allah mengatur seluruhnya alam semesta ini. Allah itu Maha adil, Allah itu Maha kasih sayang, Allah itu Maha mulia. Kita hadirkan, kita kenalkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita kenal Allah Subhanahu wa taala, maka akan gampang kita menghadirkan Allah ketika kita salat. Perlu ini. Hadirkan. Jadinya maka kalau kita salat, kita ni nganggap kita ni lemah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak kata apa-apanya kita. Ya, hadirkan kebesaran Allah. Makanya kita kalau hadirkan kebesaran Allah, kita tidak berani main-main di dalam kita salat. Berpikir tentang dunia kita tidak berani. Sebab kenapa? Sebab malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa kita kalau kita lagi makan, bisa kita hadir hati lagi makan, kepikiran yang lain tak kita? Tidak kepikir kita yang lain. Kalau lagi makan khusyuk gitu, hadir hati kita kalau lagi makan. Lagi nonton TV tidak terpikir dengan yang lain. Maaf kalau kita main catur, ya, bapak-bapak main catur biasanya hadir tak hatinya, tahan gitu, khusyuk kita main catur. Nak sejam, 2 jam, 3 jam, tahan, fokus kita main catur. Tidak terpikir lagi keluarga kita di rumah, tidak terpikir lagi yang lain. Bisa gitu. Masa kita ketika kita berhadapan sama Allah, masa kita tidak bisa menghadirkan hati kita kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Harus kita renungkan ini, harus kita perhatikan ini. Jangan sampai kita ini menjadi seorang hamba yang tidak mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lalai untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan ibadah. Makanya kalau kita sudah bisa menghadirkan hati kita, barulah sholat kita asyik, sholat kita bisa khusyuk, sholat kita bisa tenang. Kalau kita sudah menghadirkan kebesaran Allah, maka sholat kita akan tenang. Ya, kita kepikiran lagi tentang dunia. Kita ni ngapa kita ni kita hadir hati kita? Sebab kita kepikiran Allah Subhanahu wa taala ketika kita sholat, lupa, kita lalai. Ya. Itu ini kalau mencari barang hilang, mencari barang hilang, kapan ketemunya? Pas sholat, lagi sholat, barang yang kita hilang pacak ketemu. Sambil sholat tuh, sambil kita baca ini, berpikir gitu, sambil kita membahas apa dia ini, habis buku ini makan apa, bisa kita ngomong di dalam hati kita. Itu nandonya tidak khusyuk, tidak menghadirkan kebesaran Allah. Harusnya kita menghadirkan kebesaran Allah. Kalau seandainya kita menghadirkan kebesaran Allah, tidak berani kita kepikiran yang tadi. Seperti kita duduk sama wong tua, duduk di depan wong tua, tidak berani kita fokus kita sama wong tua. Dia ngomong, kita dengerin, mantep nih, dengar, kuping kita dengar.
fokus dengan orang tua kita. Begitu juga murid sama guru, berhadapan sama guru, mantap murid itu. Tidak berani dia, pikiran tidak fokus, tidak berani dia. Takut kena marah guru. Kalau ngeblank baik, guru tadi ngomong apa, tidak nyambung dia, tidak connect. Guru tadi langsung marah. Begitu juga kita menghadap Allah, masih fokus kita. Masih kita hadir hati kita, bahwasanya Allah melihat kita, Allah memandang kita, Allah memperhatikan kita. Sehingga kita, kalau kita sudah menghadirkan Allah, maka akan nikmat kita sholat tadi. Kita sholat tadi akan merasakan nikmat. Masyaallah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarlah satu ungkapan yang menyebutkan tahsinul a'mal ahabbu ilallah min tahsinul a'mal. Jadi tahsinul a'mal, bagusnya amal seseorang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min taksir amal, dari banyaknya amal. Tidak guna kita, misal maaf, kita nak solat misalnya 100 rakaat, tapi solat 100 rakaat tidak dibarengi dengan hadirnya hati. Beban kita solat tadi. Solat pertama beban, ngacar-ngacar, cuman sekedar mengejar kuantitas baik. Yang kita kejar apa? Kuantitasnya. Aku solat 100 rakaat, cuman mengejar kuantitas. Pastinya ngacar-ngacar, pastinya tidak tenang. Tapi kalau dengan 2 rakaat dia sholat, 2 rakaat dia sholat, tapi hadir hatinya, dia persiapan terlebih dahulu, pakaian dia baguskan dulu, pakai minyak wangi dulu, dia tenangkan sebelum takbiratul ihram, dia tenang dulu, dia hilangkan pikiran-pikiran yang lain. Maka 2 rakaat ini lebih baik daripada sholat yang 100 rakaat tadi. Tahsinul a'mal ahabbu ilallah min taksiril a'mal. Makanya harus kita perhatikan, harus kita renungkan. Masyaallah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Sebenarnya masih banyak lagi penjelasan tentang makna khusyuk. Ini baru pengertian khusyuk dan juga baru macam-macam khusyuk, belum tujuan kenapa kita harus khusyuk, dan belum ada kisah-kisah para aulia, para sholihin, para sahabat-sahabat bagaimana dia sholat. Sampai dikatakan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ketika beliau berperang, beliau ditombak badannya. Nah, maka kalau dicabut tombak tersebut akan merasakan sakitnya bukan main. Kapan dicabut tombak tersebut? Beliau mengatakan kepada sahabat yang lain, maka cabutlah tombak tersebut ketika aku sedang melakukan sholat. Kenapa? Sebab ketika Sayyidina Ali karamallahu wajhah dia sholat, lupa dengan yang lain, tidak sadar lagi, dia langsung ta'alluq kepada Allah, kontak kepada Allah, sehingga ketika dicabut tombak tersebut tidak terasa sakit. Ini tingkatan khusyuknya para sahabat, belum tingkatan-tingkat seperti kita. Namun kita, bukan maknanya kita meninggalkan sholat, untuk apa aku sholat, aku belum khusyuk, sudah aku tidak sholat. Bukan maknanya kita meninggalkan sholat, maknanya kita berusaha memperbaiki sholat lagi. Aku ni belum sempurna sholat aku ni, kenapa aku ni masih maksiat? Berarti aku belum sempurna sholat. Pelajari lagi tentang sholat. Bukan kita menghindari sholat. Untuk apa aku sholat kalau aku masih maksiat? Jangan. Tetap walaupun kita maksiat, tetap kita sholat. Karena suatu saat sholatnya kita itu akan memberikan manfaat untuk kita. Suatu saat kita akan berubah dengan sholatnya kita. Tetap kita perbaiki sholat kita, tetap perbaiki khusyuknya kita, sehingga sholatnya kita betul-betul kita berharap diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, dan insyaallah kita akan melanjutkan daripada kajian kita ini tentang bab khusyuk, dan insyaallah Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiah, kita diberikan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang selalu mengarahkan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang menjaga diri kita untuk meninggalkan setiap apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan kita setiap salat kita hadirnya hati kita bisa khusyuk di dalam kita salat. Dan insyaallah mudah-mudahan setiap amal ibadah kita khususnya salat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbi bil mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى
يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ya wasi'al karami. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, kepada para jamaah, telah kita dengarkan tadi ceramah yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Mas Agus Ahmad Nasir bin Nanang SHI. Dan kami persilahkan kepada para jamaah yang ingin bertanya mengenai tema ceramah kita pada siang hari ini, silakan menuju ke mikrofon yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya farikal furqan wa munazzil Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا ولا ينسواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.